Selamat pagi. Selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kita berjumpa lagi di ibadah Minggu Pelayanan Anak 28 Juni 2020. Dengan Kak Dina, Kak Tasya, dan pemusik kita ada Kak Tommy dan Kak Daniel. Adik-adik, walau saat ini kita masih beribadah secara online dan di rumah masing-masing, kakak harap adik-adik tetap bersyukur dan bersukacita ya. Nah, supaya lebih semangat lagi, yuk kakak ajak adik-adik untuk berdiri untuk memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Kita bernyanyi dari Kedua Tanganku. Masih semangat kan memuji Tuhan? Kita angkat satu pujian lagi dengan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Kanan dulu ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Saat ini kita akan masuk dalam saat teduh ya adik-adik. Dengan sikap berdoa, adik-adik berdoa dalam hati. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Dengan masih bangkit berdiri, kita memuji Tuhan kembali dengan bernyanyi Aku Istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengajarkan. Ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Yeay! Adik-adik, saat ini kita mau doa pembukaan ya. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala kita, lalu kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kita. Terima kasih karena Engkau telah menjaga kami dalam tidur kami dan membangunkan kami pada pagi ini untuk beribadah bersama teman-teman kami di ibadah pelayanan anak GPIB Shalom Depok. Tuhan, berkati ibadah ini ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati kami juga yang akan memuji nama Tuhan dan juga mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik silahkan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian lagi ya Kak Dina. Iya Kak. Dari Kidung Ceria 83, Karena Kasih-Nya Padaku. Adik-adik, mari kita siapkan Alkitabnya. Yuk kita mendengarkan firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian di rumah? Kakak harap kalian baik-baik aja ya. Nah, sebelum memulai ibadah, baiknya kita berdoa dulu. 1, lipat tangan, 2, tutup mata, 3, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami hingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kiranya Engkau memberkati Kak Vivi supaya dalam menjelaskan firman dengan baik untuk adik-adik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, setelah berdoa, adik-adik buka Alkitabnya. Sudah dibuka? Nah, kita buka dari Mazmur 136 ayat 1 sampai 26. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 136 ayat 1 sampai 26 begini bunyinya. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi 2 belahan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencapakan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umat-Nya melalui padang gurun, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar,
bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon raja orang Amori, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan Og raja negeri Basan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Setelah adik-adik sudah membaca Alkitab dari Mazmur 136 ayat 1 sampai 26, kakak akan menceritakan tentang kehidupan bangsa Israel. Yang pada saat itu, bangsa Israel sedang dikejar oleh tentara Mesir dan Raja Firaun. Nah, di tengah ketakutan dan kepanikan mereka, Tuhan menolong bangsa Israel dengan tiang awan. Sehingga bangsa Israel dapat melanjutkan perjalanannya. Dan mereka terhenti dikarenakan di hadapan mereka ada laut, yaitu Laut Teberau. Bangsa Israel sangat bingung. Kenapa ya mereka bingung? Karena mereka tidak dapat melewatinya. Nah, Musa mengingatkan kepada bangsa Israel untuk tidak takut karena Tuhan akan berperang untuk membantu bangsa Israel menghadapi tentara Mesir dan Raja Firaun. Sehingga Tuhan memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkatnya di atas Laut Teberau. Dan pada saat itu juga laut terbelah sehingga terdapat jalan kering untuk dilalui bangsa Israel. Ketika bangsa Israel berjalan, di kiri kanannya terdapat dinding tembok air sehingga mereka dapat melihat ikan-ikan dan hewan laut lainnya. Tiba-tiba tentara Mesir menyusul mereka, tetapi baiknya Tuhan membuat roda kereta mereka berjalan miring sehingga menghambat perjalanan mereka yang berjalan sangat lambat. Ketika mengetahui roda mereka berjalan sangat lambat, tentara Mesir berbalik arah sehingga tidak dapat mengejar mereka kembali, dan di tepi laut bangsa Israel sudah sampai di tanah yang datar dan tidak ada laut. Tuhan memerintahkan Musa untuk mengangkat kembali tongkatnya dan tertutuplah laut dan juga melenyapkan tentara Mesir. Dan setelah itu, bangsa Israel bersorak-sorai, bersukacita, dan memuji Tuhan karena mereka selamat dari kejaran tentara Mesir dan Raja Firaun. Nah, dari yang dapat kita lihat, rasa sukacita dan pujian dari bangsa Israel ketika sudah diselamatkan. Contoh dalam kehidupan adik-adik seperti apa sih ketika sudah mendapatkan hasil yang diinginkan, seperti ujian adik-adik dapat nilai bagus, lalu dapat membantu mama dan papa sehingga dikasih jajan atau diberikan HP baru. Nah, hal terkecil yaitu adik-adik memuji Tuhan, bernyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Jangan bernyanyi tapi tatapannya masih lihat kiri dan kanan. Nah, jangan lupa juga sebelum tidur, sebelum makan, ataupun setiap aktivitas adik-adik berdoa. Sehingga Tuhan sangat sayang kepada anak-anaknya, yaitu kita sebagai anak Tuhan. Nah, maka dari itu adik-adik berbanggalah kita percaya kepada Tuhan. Nah, untuk aktivitas yang pertama, Kak Vivi mau adik-adik memberikan ayat hafalan dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18.
Lalu yang kedua, adik-adik bisa menyanyikan lagu bersukacita. Nah, ini ayat hafalan dan lagu, adik-adik bisa minta bantuan mama dan papa untuk direkam ya. Nah, untuk lagu yang adik-adik belum pernah dengar, kakak sudah memberikan linknya, nanti kakak akan share di WhatsApp grup ya. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan yang adik-adik kumpulkan dapat disatukan dengan persembahan mama dan papa ya. Persembahan bisa dikirimkan ke gereja pada hari Rabu pukul 11 sampai jam 1 siang atau bisa ditransfer ke rekening GPB Shalom Depok di bawah ini. Wah, tidak terasa ya ibadah kita pada hari ini mau selesai, Kak. Semoga firman Tuhan yang adik-adik dengar dan adik-adik dapatkan bisa adik-adik bawa di dalam aktivitas adik-adik sehari-hari. Yuk kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian dari Kidung Ceria 177, Di Pintumu Ku Datang. Adik-adik, kita mau dengar warta PA minggu ini ya. Warta PA yang pertama, selamat ulang tahun untuk kakak-kakak dan adik-adik klien yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan warta PA yang kedua, minggu depan kita ketemu lagi ya jam 7 pagi di channel YouTube yang sama. Nah adik-adik, kita mau doa penutup. Adik-adik tetap berdiri ya. Nah, setelah adik-adik sudah memberikan persembahan, sudah mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan, sekarang kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini dengan sikap berdoa yang baik ya. 1, lipat tangan, 2, tutup mata, 3, tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami sudah beribadah, sudah mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kiranya firman yang telah kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami, dan berkatilah adik-adik supaya sehat selalu, dijauhkan dari mara bahaya. Terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah, selamat hari Minggu adik-adik, sampai bertemu minggu depan ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Tuhan Yesus memberkati.